Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nevin Pramana dari NIM 22 30 30 40 09. dan saya Dinda dari NIM 22 30 30 40 10 dan saya Indra Tusna dari NIM 22 30 30 40 20 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menganalisis dan menghasilkan surat. Selamat menyaksikan. Analisis penanganan surat. Surat merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi atau sesuatu pernyataan secara tulis kepada pihak lain atas nama sendiri, jabatan dan yang disandang dari suatu instansi, perusahaan atau organisasi. Dari hasil pengamatan di lapangan, proses penanganan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan buku agenda belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari indikasi sebagai berikut. Pendistribusian surat agak terlambat, surat yang diterima tidak dipisah-pisahkan menurut kelompok atau golongan. 1. Penyortiran surat. Menurut teori Yatimah, penyortiran surat adalah kegiatan memisahkan dan pengelompokan surat-surat menurut jenis dan golongannya. Langkah-langkah pertama dilakukan oleh pembagian penerima surat adalah memilah-milah surat. Surat yang dipilah berdasarkan di sini ada 5, yaitu yang pertama unit organisasi, kedua macam-macamnya, ketiga klasifikasinya, keempat kualifikasinya, kelima urgensinya. 3. Pembukaan sampul atau amplop. Dilakukan pembukaan sampul, semua surat-surat sampul dibuka dengan teliti kecuali surat-surat rahasia dan surat-surat pribadi. Langkah-langkah pembukaan surat yang baik, yang paling benar hendaknya dilakukan seperti berikut. A. Surat yang bersampul tertutup panjang sebaiknya dibuka dengan menggunakan pisau. Yang kedua, sampul yang tertutup melebar sebaiknya dibuka dengan menggunakan gunting. 4. Pengeluaran surat dari sampul. Langkah berikut yaitu mengeluarkan surat-surat dari masing-masing sampul yang telah dibuka. Mengeluarkan surat dari dalam sampulnya harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai surat itu koyak atau robek karena ada kemungkinan surat itu masih menyangkut kesimpulannya. Cara yang baik dilakukan seperti berikut. A. Untuk surat yang sampulnya terbuka memanjang, pegangkanlah bagian yang terbuka dengan ibu jari kedua tangan dan ambil surat dari dalam sampulnya dengan jari-jari kanan. Pastikan bahwa semua surat yang ada di dalam sampul telah dikeluarkan. B. Surat untuk yang sampulnya melebar, tekanlah kedua sisi sampul dengan jari-jari tangan kiri hingga bekas mengguntingnya terbuka. Balikkan amplop surat hingga bagian teks mengguntingnya ada di bagian bawah. 5. Penelitian surat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kemudian diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Setelah data terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang kemudian ditarik kesimpulan. A. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama pengeluaran surat masuk dan keluar, yang kedua hambatan yang dihadapi di dalam pengeluaran surat masuk dan keluar, 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. B. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian jenis dan memberikan informasi pendidikan. 2. Manfaat praktis. Yang pertama, bagian mahasiswa dapat disajikan sebagai tambahan masukan sehingga dapat menerapkan perpaduan antara praktis dan teoritis
masukan dan umpan balik guna memperbaiki pendidikan serta menambah referensi tentang pengelolaan surat menyurat. 6. Pembacaan surat. Setelah diadakannya penelitian atas surat, selanjutnya surat dibaca untuk mengetahui apakah isi surat tersebut merupakan surat biasa atau surat penting. Hal ini juga untuk memisahkan mana surat yang harus langsung diberikan kepada pimpinan atau surat yang dapat langsung diberikan kepada pengolah atau orang yang telah disebutkan di dalam surat. Bila surat masuk merujuk kepada surat terdahulu, maka diusahakan pada saat pemberian surat dapat dilampirkan surat terdahulu untuk diajukan kepada pimpinan. Surat-surat yang ditunjukkan kepada pimpinan perlu disampaikan dengan lembaran disposisi yang bertujuan untuk penulis menulis instruksi kepada pengelola surat sehubungan dengan surat yang bersangkutan. C. 1. Untuk kantor kecil yang biasanya pusat kearsipannya terpusat, surat terdahulu atau arsip yang ditujukan yang ada sehubungan dengan surat baru dilampirkan untuk disampaikan kepada pimpinan. 2. Untuk kantor besar yang pusat kearsipannya terpisah terkoordinir, apabila surat dianggap perlu diketahui oleh pimpinan, maka disampaikan kepada pimpinan dilampirkan 2 lembar disposisi. Apabila surat merupakan kelanjutan dari urusan yang sudah atau sedang berjalan, disampaikan kepada kepala pengelola unit yang tengah menangani surat tersebut. 7. Penyampaian surat atau intern. Surat-surat dari pimpinan berdasarkan disposisinya disampaikan kepada pejabat atau unit yang dimaksud atau dituju di dalam disposisi. Surat tersebut dapat dilampirkan dengan berkas terdahulu jika kearsipannya terpusat. Penyampaiannya perlu dengan lembaran pengantar, terutama untuk mengendalikan berkas-berkas yang disertainya. 1 lembar disposisi ditinggalkan kepada pimpinan atau sekretaris sebagai signature dari signature file. B. Surat-surat langsung pengelolaan disampaikan dengan kartu kendali apabila surat tersebut telah menerapkan pola kearsipan baru. Sedangkan jika belum menerapkan pola kearsipan baru, maka disertai dengan lembaran pengantar. C. Amplop atau sampul bagi surat yang mempunyai alamat dalam tidak disertakan dapat langsung disingkirkan. Untuk surat tanpa alamat dalam dapat disertakan atau alamat dapat ditulis atau disalin pada secari kertas lalu ditempelkan di bagian belakang. Dalam hal ini, amplop dari surat dapat disingkirkan. D. Surat yang memerlukan tindak lanjut. Surat-surat perlu atau sekedar diketahui oleh beberapa pejabat pada kantor kecil diedarkan kepada mereka yang dianggap perlu mengetahui dengan disertai lembar keliling routing slip oleh pejabat terakhir. Surat dikembalikan kepada pejabat pengedar dari surat tersebut. Dalam hal ini, tidak perlu diadakan penyalinan terhadap surat. Kantor-kantor besar yang jaraknya relatif jauh atau terpisah, surat disalin sebanyak pejabat yang berhak mengetahui dari isi surat tersebut. Surat yang memerlukan tindak lanjut ditangani oleh 1 pejabat unit selama ditangani berada di file pengelolaan di unitnya sampai dengan surat tersebut tuntas. Surat yang tidak tindak lanjutnya melibatkan beberapa pejabat, maka disalin sebanyak beberapa pejabat yang terlibat dalam pengelolaan surat tersebut. Pencatatan surat. Pada dasarnya semua surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar, harus dicatat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengendaliannya. Cara pencatatan dan sarana pencatatan disesuaikan dengan sifat surat, yaitu surat penting, surat biasa, dan juga surat rahasia. Kantor yang telah menerapkan sistem arsip pola baru, sarana pencatatan surat biasanya berupa kartu kendali atau KK. Untuk surat biasa dan juga surat rahasia disertakan pada lembaran pengantar atau LP.
Langkah akhir dalam penanganan surat. Surat-surat yang masih dianggap digarap tindak lanjutnya atau yang telah dilakukan tindak lanjutnya tapi belum dianggap tuntas sehingga sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak lama diperlukan lagi. Selama itu disimpan dalam file oleh unit pengelola yang menggarap atau yang bertindak lanjut atas tindak lanjut dari surat yang bersangkutan. Surat dalam kedudukan demikian merupakan arsip aktif. Surat-surat yang benar-benar sudah tuntas penggarapannya, tindak lanjut penyimpanannya dipusatkan pada unit kearsipan instansi dapat disebut sebagai arsip inaktif. Tata penyimpanan arsip merupakan tata penyimpanan arsip aktif maupun inaktif menggunakan sistem penataan berkas yang disesuaikan dengan kepentingan instansi yang bersangkutan agar mempermudah dalam pengendaliannya. Pembahasan materi. Tata cara filing. Yang pertama, pengertian filing. Filing merupakan suatu tempat penyimpanan bahan-bahan dengan aman, maka filing dapat dianggap sebagai pusat ingatan karena orang biasanya tidak selalu mungkin mengingat segala sesuatu yang tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa penting. Menurut C.R. Terry mengatakan bahwa pekerjaan filing bukan hanya menyimpan surat-surat atau dokumen. Filing juga mencakup pekerjaan yang menempatkan surat-surat atau dokumen pada arsip. Yang berikut B. Sistem filing. Ada 5 sistem filing yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu sistem tanggal atau chronological filing system, yaitu arsip berdasarkan waktu pembuatan, semua ditata secara detail dan terorganisir. Yang kedua, sistem abjad atau alphabetic filing system, berdasarkan pengelompokan nama-nama orang atau badan atau organisasi. Lebih praktis, kita dapat mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks lagi. Yang ketiga yaitu sistem wilayah atau geographic filing system, digunakan untuk proyek pembangunan yang memiliki cabang di berbagai daerah kayak seperti perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat yaitu sistem nomor. Sebetulnya mirip seperti sistem tanggal, tapi perbedaannya nomor ini ditentukan berdasarkan peraturan penyimpanan yang sudah lazim digunakan. Yang kelima yaitu sistem pokok masalah atau subject filing system. Metode penyimpanan ini arsip menurut pokok permasalahannya. Berikut poin yang C, tanggung jawab pegawai terhadap filing, yaitu melindungi arsip harus dilakukan agar arsip yang digunakan itu tidak hilang. Yang kedua, menyimpan arsip supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah dan digunakan tidak bertanggung jawab atas arsip itu. Yang ketiga yaitu pengawetan arsip, ditujukan untuk melindungi arsip yang sudah lama tapi masih digunakan dalam kurun waktu yang lama. Yang poin D, prosedur mengarsip sistem pola baru. Yang pertama yaitu lembar kartu kendali, yaitu untuk mencari atau mencatat surat-surat penting. Yang kedua, lembar pengantar surat biasa, itu untuk mencatat surat-surat biasa. Yang ketiga yaitu lembar pengantar surat rahasia, untuk mencatat surat-surat penting, surat-surat rahasia. Yang keempat, lembar tunjuk silang, untuk mencatat surat yang memiliki 2 masalah atau lebih yang saling berkaitan. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.